Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tumbal Popok Wewe, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku mengembuskan nafas lega. Bening terbangun, aku segera menyusuinya dengan bersandar pada dinding. Cukup terlindungi oleh meja dan kursi yang dipakai Mas Rama sebagai meja kasir. Seorang pembeli masuk. Ia memesan 1 porsi bakso dibungkus. Mendengar suaranya, aku mengintip diri balik meja. Astaga, Mas Hilmi. Kulihat raut wajah Mas Rama masam. Namun demi menghormati pembeli, ia tetap melayani Mas Hilmi. Mas Hilmi mengambil bangku paling depan. Ia tidak melihatku yang sedang duduk di lantai, tetapi dari posisiku bisa terlihat jelas apa yang ia lakukan. Lelaki itu mengeluarkan sebuah benda, sepertinya sebutir bawang merah. Entah kenapa benda tersebut ia gosok-gosokkan di bawah meja beberapa kali. Merasa aneh, aku menatap Mas Rama yang sedang menyiapkan pesanan. Namun wajah suamiku itu mendadak memerah. Matanya berkaca-kaca seperti hendak menangis. Mas Rama, panggilku. Mas Hilmi langsung berdiri melihatku sekilas, lalu memalingkan wajah. Mas Rama mengusap air mata dengan gelisah. Tubuhnya bergetar seperti menahan sakit. Aku takut dia kenapa-napa. Mas, kenapa? Aku bertanya tanpa menghampiri, karena Bening masih minum AC. Enggak apa-apa, sahut Mas Rama. Ia melirik Mas Hilmi sebelum kemudian menyerahkan pesanannya. Makasih. Mas Hilmi membayar lalu pergi begitu saja. Aku hanya termenung melihat kejadian aneh hari ini. Terlebih reaksi Mas Rama yang seperti kesakitan saat Mas Hilmi menggosok-gosokkan bawang merah di bawah meja. Sebelum asar, aku sudah diantar pulang. Sepanjang jalan Mas Rama hanya terdiam. Ia sepertinya sudah baik-baik saja, hanya enggan bercakap. Aku pun tidak mengatakan tentang apa yang Mas Hilmi lakukan. Kalau nggak ada keperluan penting, di rumah saja ya. Jangan bukain pintu buat orang-orang asing. Lagi-lagi pesan Mas Rama demikian. Iya, sahutku singkat. Mas balik lagi. Pamitnya aku pun mengangguk. Besok aku mau ke rumah ibu, boleh? Tanya aku. Iya, besok Mas antar. Jadi kamu gak perlu nyari ojek lagi, sahutnya menekankan kata ojek. Aku paham. Ia tidak suka dengan Mas Hilmi, lelaki yang dahulu pernah melamarku beberapa kali. Sepeninggal Mas Rama, seperti biasa aku mengangkat jemuran dan melakukan tugas lainnya. Kulihat motor Mbak Ayu tidak ada. Apa ia sudah pergi ke kios? Menyebalkan. Ini bukan karena kasihan. Aku pasti menolaknya untuk kerja dengan Mas Rama. Bagaimanapun apa yang dikatakan Mbak Novi waktu itu masih menjadi pikiran. Mbak Ayu maghrib-maghrib di kios sedang mengobrol dengan Mas Rama. Mengobrol katanya. Bahkan denganku saja ia tidak akrab. Kenapa malah dengan suamiku? Aku mengentakkan kaki tanpa sengaja. Saat itulah terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam. Emak, tumben, sambutku melihat wanita itu yang datang. Iya, emak habis dari rumah Mbak Novi, lalu mampir ke sini. Bening lagi apa? Tanyanya.
Ada di kamar, Mak. Mari masuk, ajakku. Aku mengambil bening di kamar lalu menemani emak duduk di sofa. Saya ambil minum dulu, Mak, pamitku. Kemarikan saja bening, pinta emak. Aku pun memberikan putriku padanya. Emak habis mijit Azam, kata Mbak Novi tiap malam rewel terus, ungkap emak saat aku kembali membawa satu gelas teh manis. Oh iya, Mak, Mbak Novi juga pernah cerita, katanya Azam tidurnya lewat tengah malam, timpalku. Anak itu ada yang mengikuti, ucap emak dengan lirih. Siapa, Mak? Aku kaget. Bukan manusia pastinya. Sejak ia hilang, mata batin Azam makin terbuka. Itu yang Mak ketahui saat mijit tadi tengkuknya. Emak memijit ringan kaki bening. Putriku terlihat sangat nyaman. Bening pernah memar tiba-tiba, Mak. Apa itu? Aku ragu hendak mengatakannya. Ya, mungkin saja ya disentuh lembut. Tapi jangan takut. Balas mereka dengan keimanan terhadap Allah. Berbanyak doa dan kuatkan sholat, pesan emak. Aku mengangguk paham. Oh ya, Mak, waktu itu pernah cerita tentang Buit Mas Rama, Mbak Santoso. Saya ada foto. Mungkin Mak tahu. Aku beranjak ke kamar, berniat mengambil foto lama yang kutemukan di gudang. Setelah beberapa saat mencari, aku menemukannya. Aku berikan pada emak foto tersebut. Ini, Mak. Aku kaget. Foto itu masih sama, hanya salah seorang yang kuyakini ada di sana. Entah kenapa menghilang. Kursi tempatnya duduknya pun tidak ada. Ini foto leluhur Mas Rama? Tanya emak. Iya, harusnya ada satu orang duduk di kursi di sebelah sini. Tunjukku bingung. Emak terdiam. Suara denting benda terjatuh di dapur membuat kami saling pandang. Tikus mungkin, Mak. Saya periksa dulu ya, pamitku gugup. Suaranya kencang sekali seperti sendok yang dibanting. Aku melangkah ke dapur tetapi tidak kutemui apapun. Ku coba menyingkap taplak meja, barangkali ada yang jatuh di kolong. Namun tidak ada. Semua terlihat normal. Sedikit mengulas senyum, aku kembali ke tempat emak. Kepalaku menggeleng pelan, tetapi sepertinya emak cukup paham. Enggak apa-apa. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Yang bahaya adalah jika kehadiran mereka membuat keimanan kita lemah, bahkan sampai menyekutukan Allah. Nasihat emak. Iya, Mak. Saya cuma belum terbiasa saja. Apalagi aku menelan Salifah. Apa sebaiknya aku ceritakan saja pada emak? Cerita saja kalau kamu memang bisa membuat Mbak Nuni nyaman. Aku mengangguk. Kuputar lagi ingatan beberapa bulan lalu. Awal dari beragam kejadian ganjil yang menghampiri keluargaku. Ya benar. Sepertinya semua berawal dari bau tak sedap di sofa yang kemungkinan berasal dari kain aneh di tumpukan baju. Waktu itu Mas Rama mengangkat jemuran saat maghrib tiba, meski aku larang. Jadi ada kain yang tercampur dengan jemuran kami, Mak. Kain putih kusam, kasar dan kumal. Saya pikir hanya kain lap milik Mas Rama. Tapi saat malam baunya aneh, seperti bau bangkai kering dan busuk. Ceritaku. Emak mengangguk kecil. Paginya bau tak sedap menghilang. Mungkin Mas Rama membawa kain itu untuk mengelap gerobak. Siang saat membantu Mas Rama membersihkan gerobak, saya menemukan kain putih itu di dasar panci. Aku menutup mulut.
Rasa mual membuat perut teraduk. Awalnya saya pikir tak sengaja, tapi keesokan harinya kejadian tersebut terulang. Mas Rama mengatakan gak tahu menahu soal kain itu. Entah kenapa saya merasa ada yang gak beres, lalu meminta Mas Rama membuang kain ke Kali Bendo. Pungkasku, "Yakin sudah dibuang?" tanya emak aku terkesiap. Ya, yakin mak. Saya percaya dengan Mas Rama," anggukku. "Apa ada kejadian lain selain penemuan kain itu?" tanya emak membuatku teringat dengan sosok perempuan mengerikan berambut gimbal. Ada mak. Saya didatangi Wewe, liriku. "Bagaimana sosoknya?" emak mengerutkan alis. Aku pun menceritakan detail sosok tersebut. Meski saat itu dalam kondisi takut, ingatanku masih bisa merekam penampilannya. Emak tidak terkejut sama sekali, hanya wajahnya sedikit tegang. "Benar, iya sosok itu. Menurut emak, kemungkinan ia sengaja memberikan popok anaknya untuk kalian," tandas emak. "Kenapa mak?" Aku kaget. Ya tentu saja, karena menurut cerita yang beredar, popok wewe sangat sulit ditemukan. Bahkan mereka harus mencurinya untuk mendapatkan benda keramat tersebut. Ini yang perlu dicari tahu. Kenapa ia sampai memberikan benda miliknya secara sukarela? Apa ada tujuan lain? Gumam emak. Saya ingat ia bilang, "Tukarkan." Entah apa yang ia minta. Jangan-jangan. Aku menatap bening panik. "Tenang mbak, kita pasrahkan semuanya sama Allah. Coba Mbak Nuni bicarakan baik-baik dengan Mas Rama. Apakah benda itu masih ada atau memang sudah dibuang?" saran emak. Aku mengangguk. Ku bawa bening dalam pelukan. Tidak akan kubiarkan sesuatu terjadi pada dirinya. "Kemarin saya ikut ke kios Mas Rama. Ternyata belakangnya bekas pasar ya," ujarku tersenyum kecut mengingat peristiwa itu. "Ya, tapi sampai sekarang belum direnovasi. Jadi gak ada lagi yang dagang kecuali di kios depan," tutur emak. "Itulah mak, kemarin saya bertemu Simba penjual bawang. Saya bahkan sempat beli. Tapi pas balik lagi mau ngasih bakso, kata satpam di sana gak ada yang jualan. Saya bingung," desaku. Emak tersenyum. "Gak apa-apa. Mbak waktu kecil pernah sakit panas ya?" Aku mengernyit bingung. "Panas? Gak tahu mak. Kenapa?" "Mata batin Mbak Nuni kayaknya sedikit terbuka. Jadi mereka tertarik buat menampakkan diri. Jangan takut. Mereka sama-sama ciptaan Allah. Selama gak mengganggu, biarkan saja," ingat emak. "Iya mak," sautku ragu. Apa benar aku bisa melihat mereka karena mata batinnya terbuka? Emak pamit karena hari mulai senja. Aku mengantarkannya hingga teras. Tak lama setelah emak pergi, terdengar motor Mbak Ayu menderu. Kulihat wanita itu meninggalkan halaman rumahnya. Mau kemana dia? Apa ke kios Mas Rama? Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik tikungan. Seharian berdiam dalam rumah, lalu saat sore baru bekerja. Wanita macam apa? Kudecakkan lidah lalu kembali masuk rumah. Kupungut foto yang bergeming di meja. Gambarnya makin kuning dan kusam. Mungkin karena telah kukeluarkan dari dalam album. Mataku menyisir lagi deretan orang yang berjajar. Benar, memang ada yang janggal. Foto lelaki yang seharusnya duduk di kursi menghilang. Sambil menunggu maghrib, aku menyusui bening di kamar. Sama sekali tidak ada hiburan.
Kalau boleh jujur, aku merasa sepi dan bosan. Itulah kenapa besok aku minta diantar ke rumah ibu. Setidaknya di sana aku memiliki lawan bicara. Terlebih saat menjelang malam seperti ini. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman meninggalkan Bening sendirian, walau hanya untuk wudhu. Ia terjaga dan matanya terus saja mengarah ke pojok kamar. Meskipun tidak rewel, aku takut ada sesuatu yang mengincarnya. Ikut mama wudhu yuk, ajakku. Ku gendong ia menggunakan metode M-shape. Ini membuka leluasa bergerak dan saat mengambil air wudhu, sebisa mungkin gerakanku sesuaikan agar Bening tidak basah. Saat membasuh kaki, aku merasa ada yang masuk ke kamar tengah, yakni kamar yang biasa aku pergunakan untuk sholat. Gerakannya tertangkap oleh ekor mata. Terlebih karena posisiku menyamping. Ku tahan nafas dan sebisa mungkin membaca ayat suci. Hanya itu kekuatan yang kumiliki. Aku berlindung dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Bisikku sambil mengusap kepala Bening. Gemetar. Kelewati depan ruangan tersebut dan memilih sholat di kamar. Seperti biasa, lampu seluruh ruangan ku nyalakan, kecuali gudang tempat Mas Rama menyimpan bahan-bahan dagangan. Sampai sekarang, aku masih tidak mengerti kenapa ia mengunci ruangan tersebut. Aku menyegerakan sholat setelah sebelumnya meletakkan Bening di ranjang. Ku beri ia mainan agar pandangannya teralih dari pojok ruangan. Namun sepertinya hal itu tidak berhasil. Putriku seperti terpaku dengan apa yang ada di sana. Entah apa itu. Saat Mas Rama pulang, aku nyaris tertidur. Kesadaranku sudah di ambang batas. Tetapi telinga masih mendengar suara motornya memasuki halaman dan parkir di teras. Kelopak mataku memberat, seperti saling terikat dan dengan sangat sulit untuk dibuka. Padahal aku ingin menyambut kepulangan Mas Rama. Sudah tidur lagi, Dek? Tanya Mas Rama membuka pintu kamar. Aku menggumam, mencoba menggerakkan tangan untuk pipi agar tersadar. Tetapi tidak bisa. Tangan kaku bahkan seperti mati rasa. Kenapa aku ini? Mas Rama kembali menutup pintu. Aku bisa menangkap dengkusannya yang seperti menahan kesal. Ya tentu ia marah karena aku tidak bisa menemaninya setiap malam. Setiap pukul 8 rasa kantuk selalu menyerang dan tidak bisa ditahan. Entah sejak kapan. Aroma keringat Mas Rama menyeruak. Ya bahkan aku masih bisa menghirup bau tak sedap itu. Anehnya mata melekat kuat, seperti tidak mengizinkan bertemu suamiku sendiri. Aku tidak tahu kapan Mas Rama kembali ke kamar saat terbangun subuh. Ia sudah mendengkur menghadap tembok. Ku coba menggoyangkan baunya, ia bergeming. Mas, sholat dulu, ucapku lirih. Gumamnya. Sholat dulu, nanti tidur lagi, bujukku. Ia terdiam, melipat tangan hingga dengkurannya kembali terdengar. Ku tinggalkan dia untuk ke dapur seperti biasa. Yang kulakukan pertama kali adalah merebus air lalu kamar mandi. Iya, lalu ke kamar mandi. Saat pintu ku dorong, bau amis langsung menyambut. Aku menutup mulut, menahan isi perut yang siap termuntahkan. Kulihat baju Mas Rama yang kemarin ia pakai ada di ember cucian. Masa baunya sebusuk ini sih dari sana? Penasaran, ku dekati ember untuk mengecek. Barangkali ada sesuatu selain baju Mas Rama di dalamnya. Namun aku tidak menemukan apapun. Benar, bau amis yang menusuk ini berasal dari bajunya. Bahkan sekilas seperti ada aroma pandan. Wah, aku muntah sejadi-jadinya. Setelah cukup tenang, ku ambil pemutih pakaian dan mencampurkannya dengan air. Cairan itu kuguyurkan ke dalam ember, lalu menambahkan segenggam deterjen. Astaga Mas, kayak habis berendam bareng ikan. Baunya amis banget lagi, decakku. Gegas aku membersihkan diri dan wudhu.
Seperti hari-hari belakangan, Mas Rama tidak terbangun sama sekali untuk sholat subuh. Aku sudah kehabisan cara untuk membangunkannya. Entah harus bagaimana lagi. Ia selalu punya alasan untuk mengelak. Usai membuat sarapan dan membersihkan rumah, aku mengemas beberapa baju karena sesuai rencana akan menginap di rumah ibu. Pukul 8 bening sudah siap. Tinggal menunggu Mas Rama yang sedang mandi. Sebelumnya aku sempatkan untuk mencuci dahulu, termasuk menggilas baju Mas Rama yang luar biasa bau. Kita tunggu di luar yuk, ajakku pada Bening. Aku membawa putriku ke halaman. Bersamaan dengan itu Mbak Ayu keluar dengan wajah entah. Mbak Nuni, panggilnya datar. Aku mendekat ragu. Tidak biasanya ia menyapa kecuali ada keperluan yang sangat penting. Iya Mbak, kenapa? Tanyaku. Ini baju Bening. Ia menyodorkan beberapa potong baju bayi. Mataku membulat, menatap lekat benda tersebut. Iya, ini punya Bening. Kenapa? Saya nggak tahu. Jangan menuduh saya ya. Potong Mbak Ayu dengan ketus. Saya belum bilang apa-apa loh. Sautku tak kalah sengit. Pantas saja belakangan bajunya berkurang. Gumamku meraih baju-baju itu. Malas berdebat dengannya, aku memilih pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Untuk apa aku berterima kasih? Malah seharusnya aku curiga. Mas Rama keluar membawa barang-barang yang hendak ku bawa. Ia heran melihatku dari pekarangan Mbak Ayu sambil membawa baju Bening. Nih, baju-baju Bening yang hilang. Mbak Ayu yang menemukan. Jelasku singkat. Oh, terbang pas dijemur mungkin? Saut Mas Rama. Aku menjawab dengan menggedikan bahu. Kami berangkat, Mas Rama membawa motor perlahan. Aku memilih diam sepanjang perjalanan, hingga teringat sesuatu. Mbak Ayu kemarin kerja? Tanyaku. Iya, datang udah sore. Katanya siang habis interview kerja. Saut Mas Rama. Oh, nggak jadi kerja bareng kita? Aku sedikit lega. Ya belum tentu. Kalau nggak diterima paling tetap bantu-bantu di kios. Jelas Mas Rama. Aku menyaut. Dari sekian banyaknya tetangga, kenapa harus Mbak Ayu? Mau menginap beberapa hari? Tanya Mas Rama. Mungkin 2 hari. Sempatnya kamu jemput, balasku. Deru angin mengibaskan kerudung. Aku merasa ada yang masih mengganjal di hati tentang kain itu. Apa Mas Rama diam-diam menggunakannya sehingga dagangan kami menjadi laris? Selain itu, Pak Edi masih saja menanyakan benda tersebut. Aku makin yakin kalau Mas Rama masih menyimpannya. Mas, panggilku. Ya, Mas Rama melirikku lewat spion. Kain. Aku terdiam. Entah kenapa sulit sekali kalimat itu untuk keluar. Apa Mas gak dengar? Timpal Mas Rama. Aku menggeleng. Sudahlah. Nanti biar ku bicarakan saat kondisinya memungkinkan saja. Teringat bagaimana kerasnya Mas Rama berjuang di awal ia berdagang. Kini kondisi kami mulai membaik. Aku takut ucapanku mematahkan semangatnya. Tiba di rumah ibu, Mas Rama gegas pamit untuk pulang. Wajahnya terlihat gelisah, seperti segan untuk menatap bapak. Kok buru-buru Ram? Apa sudah mau dagang? Tanya bapak. Iya ya, lain kali saja saya mampir, ucap Mas Rama. Aku menatapnya pergi. Sementara Bening sudah dibawa masuk oleh ibu. Aku merasakan malam yang hangat lagi setelah beberapa hari sebelumnya selalu di rumah sendiri. Ibu menggoreng singkong parut dengan isian sambal tempe. Satu teko teh manis hangat dan secangkir kopi untuk bapak terhidang di ruang tengah. Kami hanya menggelar tikar pandan di lantai
sebagai alas menonton televisi. Sebagai anak semata wayang, kehadiranku tentu membuat ibu sangat senang. Dahulu setelah menikah pun, sebenarnya aku diminta untuk tinggal di sini. Namun Mas Rama menolak halus dengan alasan ingin mandiri. "Kalian baik-baik saja kan, Dok?" tanya ibu sambil menuang teh untuk yang kesekian kali. "Iya Bu, alhamdulillah. Dagangan mulai lancar. Mas Rama juga bisa nyewa kios," ucapku. "Syukurlah, tapi si Rama kok kayaknya jadi koyo, pucat dan gosam. Apa pulangnya selalu larut malam?" ibu melirikku. "Enggak kok Bu, paling jam 9 atau 10 sudah pulang kok. Berangkat juga nggak pagi-pagi banget kok," jelasku. "Oh, apa makannya benar?" Ibu masih kurang puas sepertinya dengan jawabanku. "Iya kok Bu, memangnya terlihat kurus juga ya?" tanyaku bingung. "Bukan kurus lagi Dok, tapi suamimu kayak menyimpan sesuatu. Ia nggak biasanya nunduk kalau lagi ngomong sama bapak." Timpal bapak membuatku berdebar. Aku terdiam. Bukan tidak ingin membicarakan soal Mas Rama, namun khawatir jika bapak dan ibu menduga yang tidak-tidak dengannya. Padahal ingin sekali rasanya berbagi cerita mengenai perubahan suamiku itu, dan juga kecurigaan mengenai penggunaan popok wewe sebagai penglaris dagangan kami. "Ibu dengar, belum lama ada anak yang hilang dan ditemukan meninggal. Siapa Dok?" tanya ibu mengalihkan pembicaraan. "Itu Fatur anak Bu Sadikin, hilang dan ketemu mengambang di Kalibendo," jelasku. "Masih kecil?" ibu mengurutkan dahi. 8 tahunan kayaknya Bu," sahutku. "Hilmi yang cerita, habis melayat dari kampung Suren. Katanya masih saudara jauh." Tutur ibu membuatku teringat dengan pertemuan kami dan Pak Edi. Apa di sekitar sini ada dukun bernama Pak Junaidi?" tanya aku. "Pak Edi maksudnya?" Bapak menenggak kopinya yang tersisa. Iya Pak Edi," aku mengangguk. "Bukan dari kecamatan sini sih, cuma sih dia cukup terkenal. Apa kemarin pas Fatur hilang manggil Pak Edi?" tanya bapak. "Nggak tahu Pak, Nuni cuma tahu namanya saja," kilahku. "Oh ya Bu, apa dulu waktu kecil Nuni pernah sakit panas?" Tiba-tiba aku teringat pembicaraan dengan emak kemarin. "Ada apa? Kok tiba-tiba tanya begitu?" Ibu menatapku penuh selidik. Apa dulu Nuni bisa lihat hantu?" tanyaku ragu. Ibu memandang bapak. Mereka pun saling tatap dengan ekspresi entah. "Apa kamu bisa melihat lagi?" tanya ibu pelan. Enggak tahu Bu. Cuma waktu ke kios Mas Rama, Nuni ketemu Simba penjual bawang di belakang kios yang bekas pasar. Tapi kata satpam di sana nggak ada yang jualan lagi sejak kebakaran. Nuni bingung. Simba itu memang nggak ada pas Nuni kembali mau ngasih bakso. Apa ia hantu ya? Paparku bergidik. Pasar Kaliasat memang sudah nggak beroperasi lagi, kecuali jajaran kios paling depan dekat jalan raya, jelas bapak. "Jadi benar Simba itu hantu?" yakinku. "Bukan hantu Nduk. Makhluk gaib itu hanya ada jin dan malaikat. Mereka bisa menyamar menjadi siapa saja. Jin hampir sama seperti manusia. Bahkan sifat-sifatnya tak jauh beda dengan kita. Ada yang iman, ada yang ingkar. Ada yang muslim, ada juga yang bersifat setan, termasuk iblis. Ia bangsa jin yang memiliki sifat setan dan selamanya akan menjadi penghuni neraka. Manusia yang bersekutu dengannya bisa dipastikan akan celaka." Bapak menepuk bahuku. Tubuhku gemetar mengingat Mas Rama. Bagaimana jika ia telah melakukan hal yang salah? Apa aku masih bisa mengembalikannya ke jalan yang benar? "Istirahat Dok, sudah malam. Temani Bening,"
perintah ibu. Iya bu. Aku beranjak ke kamar mandi untuk sikat gigi dan wudhu. Rumah ini masih sama seperti dahulu. Terang, hangat, dan tidak ada sesuatu yang membuatku takut. Semua ruangan terasa bersahabat. Berbeda dengan rumahku di kampung Suren. Terkadang jika sudah seperti ini, aku jadi enggan pulang. Aku keluar kamar mandi dengan wajah basah. Kulihat ibu sedang duduk di meja makan membelakangiku. Ibu mau makan? Tanya aku mengusap wajah. Siapa yang mau makan? Ibu muncul dari ruang tengah, membawa piring kotor bekas gorengan. Aku berteriak saking kagetnya. Tubuhku terpojok ke dinding dengan dada berdebar tak karuan. Ibu kenapa ada di depan? Aku menuju kursi di meja makan yang kosong. Dari tadi memang di depan, kenapa sih? Ia kebingungan. Noni lihat ibu duduk di sana barusan. Lirihku meluruhkan tubuh di lantai. Pak, sini! Panggil ibu. Bapak tergopoh dan kaget mendapatiku yang menggigil di lantai. Noni kenapa? Mbok itu tiba-tiba tanya kenapa ibu di depan. Saat ibu meletakkan piring di wastafel lalu membantuku berdiri. Sejak kapan kamu bisa melihat begituan lagi? Tanya bapak kalem. Aku menggeleng tidak ingat. Ora apa-apa, istighfar. Eling karo Gusti. Aja wedi mergo derajat dhewe luwih dhuwur. Ibu bapak mengusap kepalaku. Tidak ada apa-apa. Istighfar. Ingat Allah. Jangan takut karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Kenapa di sini juga ada? Gumamku masih gemetar. Ning ndi ono, Nduk? Ibu tersenyum. Di mana-mana ada, Nak. Yang penting kita nggak saling mengganggu. Ibu membawaku ke kamar. Kulihat Bening tertidur sangat nyenyak. Bahkan sejak maghrib tadi belum terbangun sama sekali. Berbeda dengan di rumahku. Beberapa kali ia masih terbangun untuk minum ASI. Bening tidur nyenyak. Ibu tersenyum. Mataku menyisir sekitar. Takut ada ibu lain dalam kamar. Melihat tingkahku, ibu malah tertawa. Wes, gak usah dipikirin. Benar kata bapakmu. Selama ia gak mengganggu, biarkan saja. Pura-pura gak lihat, ujar ibu. Aku gegas naik keranjang merebahkan diri di samping Bening yang terpejam. Usap wajahnya pelan lalu mengikutinya berkelana di alam mimpi. Pagi saat menyapu halaman, Mas Hilmi melintas. Namun seperti biasa ia tidak menyapa. Wajahnya datar bahkan terkesan dingin. Aku pun segan untuk mengajaknya berbicara. Mau kemana, Hil? Sapa ibu membuat lelaki yang berjalan kaki itu berhenti sejenak. Ke warung, Lek. Ia mengangguk. Ibu kembali masuk karena mendengar Bening menangis. Aku melanjutkan menyapu tanpa menoleh ke arahnya. Kamu pasti kemarin melihat apa yang kulakukan. Lirih Mas Hilmi nyaris tak terdengar. Aku menatapnya tetapi ia membuang muka. Peringatkan suamimu agar berhati-hati. Bagaimanapun, apa yang ia lakukan memiliki konsekuensi. Pesannya sambil meneruskan langkah. Mas, tunggu. Aku hendak mengejarnya, tetapi urung karena ibu memanggil. Apa sih maksudnya? Apa benar Mas Rama selama ini masih menyimpan kain itu dan menggunakannya? Kenapa Mas Hilmi bisa tahu? Dok, anakmu mau nyusu. Panggil ibu sambil membawa Bening keluar. Aku meletakkan sapu mencuci tangan sebentar lalu meraih Bening. Wes gak usah ngurusi kerjaan rumah. Openin aja anakmu, ucap ibu mengusap kepala Bening yang berkeringat karena menangis. Di sini arti openi itu mengurusi. Oke, lanjut. Aku pun mengangguk. Bu,
pernah dengar cerita nggak soal asal-usul wewe gombel? Pancingku membuat ibu tergagah. Pernah, tapi ibu nggak percaya, saut ibu. Ya, kenapa? Aku mengangkat alis. Itu cuma mitos, Nduk. Apa maksud kamu tentang wanita yang membunuh suaminya karena ketahuan selingkuh? Namanya Sukemi. Ia bunuh diri karena gila dan dikucilkan masyarakat. Tutur ibu membuatku terperanjat. Namanya Sukemi? Tanya aku. Iya, cerita yang ibu dengar begitu. Sukemi dulunya kembang desa. Ia diberi istri anak lurah. Tapi dari pernikahannya mereka gak kunjung diberi keturunan. Itulah sebabnya setelah menjadi wewe, ia suka menculik anak-anak yang keluyuran saat maghrib. Papa ribu. Sudah jangan dipikirin. Setiap tempat punya cerita. Kebetulan saja kamu kita memiliki cerita itu. Ibu tersenyum, ia pun pamit ke dapur untuk melanjutkan masak. Aku menatap halaman dari ruang depan. Sinar matahari lembut menyapu sisa embun semalam. Sukemi. Entah kenapa mendengar nama itu langsung terlintas sebuah gambaran seorang wanita. Aku memejamkan mata. Gambar acak yang terekam dalam otak mulai berkelebat. Perlahan mereka tersusun secara rinci dan beraturan. Ada siluet seorang wanita berambut ikal. Rasanya ia pernah kulihat. Seperti Dok. Ibu menguncang bahuku. Kaget bu, seruku. Jangan tidur jam segini. Kalau sudah selesai jalan-jalan sana, biar gak ngantuk, perintah ibu. Aku meringis. Ku gendong Bening yang kenyang lalu mengajaknya ke halaman. Tadi itu siapa ya? Padahal aku nyaris mengetahui sosok yang terlukis dalam ingatan. 2 hari kemudian, menjelang asar Mas Rama menjemput kami. Meskipun sebenarnya aku ingin tinggal, tetapi tidak mungkin kutolak ajakannya. Lagi pula aku sendiri yang mengatakan bahwa hanya akan 2 hari di rumah ibu. Masuk dulu mas, gak enak sama ibu, pintaku saat melihatnya masih bergemi di motor. Udah sore dek, ayo buruan, ajaknya. Aku menekuk wajah, kesal dengan sikap Mas Rama yang makin menjadi. Kulangkahkan kaki ke dalam rumah dan menghampiri ibu yang tengah mengupas singkong. Bapak sedang tahlilan di rumah tetangga. Kayak ada suara motor. Suamimu sudah jemput? Tanya ibu. Iya bu, aku mengulurkan tangan. Sudah mau pulang? Mana Rama? Ibu meletakkan singkong dan pisau yang tengah ia genggam. Ada di luar, sautku. Sudah sore, kami pamit dulu ya. Aku melirik ibu sungkan. Ibu menerima uluran tanganku lalu mengantarkanku hingga ke teras. Melihat ibu keluar, Mas Rama turun dari motor dan menghampiri kami. Mbok nginep semalam lagi sama kamu Ram. Lagi pula sudah sore begini. Tukas ibu menatap langit yang sedikit digelayuti awan hitam. Gak bisa bu, saya belum tutup kios. Kilas Mas Rama menunduk. Loh, terus yang jaga siapa? Ibu mengernyitkan alis. Pun denganku. Titip teman tadi, saut Mas Rama buru-buru. Aku menduga itu Mbak Ayu. Siapa lagi teman Mas Rama? Setauku ia tidak memiliki kawan dekat. Meski beberapa hari kemarin Mbak Ayu tidak bekerja. Tetapi entah kenapa aku merasa ia masih terikat dengan Mas Rama. Aku gegas naik ke boncengan. Tas berisi baju kuserahkan pada Mas Rama. Ibu berdiri mengawasi kami hingga motor menjauhi rumah. Sepanjang jalan aku menahan nafas. Bau keringat Mas Rama membuatku mual. Sangat amis, mirip ikan busuk. Beberapa kali ku usahakan duduk lebih mundur ke belakang. Jangan gerak-gerak dek, mas belum terlalu bisa pegang stang motor, larang Mas Rama. Habisnya aku terdiam. Apa aku katakan saja keluhanku selama ini?
Kenapa? Mas Rama melambatkan laju motor hingga tersalip kendaraan lain. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.